di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali hendak bersekutu dalam doa dan perenungan. Di tengah segala keterbatasan, kita percaya, sekalipun terpisah jarak, hati kita disatukan dalam Tuhan yang sama, yang menyatukan dan meniadakan jarak. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita bersama dalam ibadah ini. Pekan doa ini dilaksanakan dengan model doa These, dan karena itu umat diminta untuk mengikuti rangkaian doa ini dengan kusyuk, sopan, dan konsentrasi. Umat juga diimbau untuk mengambil tempat yang tenang dan tidak banyak orang berlalu lalang. Selama pelaksanaan persekutuan doa ini, semua fasilitas Zoom jemaat akan dinonaktifkan oleh operator untuk kelancaran koneksi. Umat Tuhan, ibadah ini akan terus mengalir dalam keheningan. Biarlah Tuhan menuntun kita sendiri. Mari kita menyiapkan diri dalam keheningan. Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut
dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Langit menggambarkan rengkuhan tangan Allah penuh kasih. Matahari, bulan, dan bintang memancarkan kehangatan sapaan Allah bagi setiap manusia dalam segala keadaannya. Rekan dan saudara, melambangkan dampingan Tuhan dalam segala masa kehidupan. Untuk itu semua kita hendak bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu semua kami hendak menunjukkan ketaklukan pada kuasa Tuhan. Karena itu semua kami hadir dalam kerendahan pada saat ini, untuk merasakan betapa besar cinta Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan.
Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Yesus, ingat aku
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Serupa manusia, insan serupa, bergerak ke arah yang sama, tidak ada beda maupun uniknya. Sulit dibedakan antara satu dari yang lainnya. Serupa pengertiannya, tingkahnya, perbuatannya, tak beda satu dengan lainnya. Sama-sama menghirup udara, sama-sama hidup di dunia, sama-sama bergerak karena Sang Empunya. Sama-sama terbatasnya, sama-sama fana, sama-sama tak punya daya, sama-sama bergantung pada Dia, Sang Sumber segala daya. Ya, memang sama-sama manusia, sama-sama rapuhnya, sama-sama insan berdosa. Namun, kita tak sekedar sama. Bukankah kasih Tuhan telah dirasa? Penebusannya pun tak mungkin dibantah. Pertolongannya tak tercela maupun terjeda. Mengapa kita hanya sekedar sama? Tak sama. Kasih Tuhan yang luas dan dalam menjadi teladan yang nyata. Hati yang rindu menolong menjadi kerinduan bagi kita. Ketulusannya perlu diwujud nyatakan dalam kehidupan. Tak sendirian, dijanjikannya Roh Penghibur, Roh yang menguatkan, Roh yang memimpin, Roh yang menolong. Ya, Sang Sumber Daya memimpin kita. Dia yang memberi perintah, menolong kita. Dia, Sang Empunya, menguatkan kita. Kita tidak boleh sekedar sama. Tatkala banyak orang masa bodoh terhadap keadaan, kita haruslah memperhatikan. Tatkala banyak orang membangkang terhadap peraturan, kita haruslah memegang dan menerapkan aturannya. Kita tak boleh sekedar sama. Pikiran kita tak boleh hanya bagus, tapi juga baik dan benar. Perkataan kita tak hanya bisa didengar,
tetapi juga bisa dipegang. Perbuatan kita tak hanya bisa dilihat, tetapi juga bisa dicontohnya. Karena garam bisa memberi rasa, karena terang bisa memberi cahaya untuk melihat, meyakinkan orang yang ragu dalam langkahnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kekuatan, mampukanlah kami menjadi teladan dalam kehidupan, agar hidup yang kami jalani tak hanya sebuah kesia-siaan. Ajarlah kami mensyukuri setiap keadaan, agar kami tak jatuh pada keputusasaan. Ajarlah kami menyerahkan segala kegelisahan kepada Tuhan, agar kami tak dikuasai kegelisahan. Kami menyerahkan orang-orang yang ada dalam pergumulan. Balutlah mereka dalam hangat kasih-Mu, sehingga pergumulan tak membuat kedinginan. Kami hendak berdoa untuk anak-anak yang benar-benar harus mengubah pola belajar di dalam kelas menjadi di dalam rumah. Tolong agar mereka bisa tetap belajar dengan baik. Pola hidup mereka pun pola yang baik. Pengetahuan dapat terus ditingkatkan walaupun dalam segala keterbatasan. Bahkan ketika mereka juga tetap harus menjalani ujian. Kiranya Tuhan Yesus menganugerahkan hikmat bagi mereka, sehingga segala hal yang telah disiapkan bisa disiapkan dengan baik, dan ujian bisa dijalani juga dengan baik. Ya Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, peliharalah setiap anak Tuhan. Berkatilah setiap orang yang tengah bergumul dengan segala pekerjaan. Biarlah setiap pekerjaan kami bisa kami kerjakan dengan baik. Kami bisa melakukan tanggung jawab kami secara maksimal. Berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Ya Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, peliharalah rekan-rekan kami ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang harus terpisah, entah karena tugas ataupun karena tinggal di tempat yang berbeda, serta mereka yang harus merantau, baik di luar kota maupun di luar negeri. Ya Tuhan, satukan mereka sehingga sekalipun berjauhan, mereka tetap merasakan kedekatan. Kami mau berdoa secara khusus bagi Ibu Emi Nayawan yang rindu untuk kembali ke Indonesia. Ya Tuhan, bukalah jalan dan kesempatan sehingga Ibu Emi bisa kembali di tengah-tengah keluarganya. Kami mau berdoa bagi setiap rekan kami yang saat ini sedang sakit.
bagi Ibu Ida Gultom, bagi Anet Lumban Raja, bagi Bapak Stefanus Zainal, bagi Bapak Adven Sitompul, bagi Ibu Harmawanti Marheni, bagi Opung Laura Simanjuntak, serta rekan-rekan lainnya yang tidak kami ketahui kalau mereka sedang sakit. Ya Tuhan, sumber kesembuhan, sertai dan ulurkanlah kesembuhan bagi mereka yang tengah rindu dipulihkan. Anugerahkan kasih-Mu bagi keluarga yang mendampingi, sehingga kasih Tuhan juga dapat mereka rasakan. Kami berdoa bagi negeri ini, bagi pemerintah kami. Anugerahkanlah hikmat-Mu agar pemerintah kami dapat melahirkan ketentuan yang tepat di tengah masyarakat. Anugerahkanlah hati yang mau takluk pada ketetapan pemerintah bagi setiap warga Indonesia, sehingga segala upaya bisa berjalan maksimal dan membuahkan hasil yang baik juga. Kami mau berdoa untuk persiapan gereja-gereja untuk ibadah di gereja dengan ketentuan normal yang baru, baik bagi majelis jemaat maupun juga bagi setiap anggota dan simpatisan jemaat. Berkati sehingga semua orang bisa mempersiapkan diri dengan baik, segala ketentuan bisa dijalankan dengan baik, prosedur tidak hanya sekedar ada di atas kertas tetapi bisa dilaksanakan. Berkati sehingga kerinduan untuk bisa kembali beribadah bersama di gereja, tetapi dengan ketaatan, bisa kami wujud nyatakan. Berdoa kalau pemerintah juga akan menerapkan kehidupan normal baru, Engkau sendiri yang boleh menolong. Bukakan pengetahuan, hikmat bagi setiap orang di negeri ini, sehingga bisa mengerti dengan benar, bukan hanya kata normal, tetapi juga kata barunya. Ya Tuhan yang mendengar doa, dengarlah seruan kami yang datang dalam ketidakmampuan. Tolong kami mengarahkan pandangan pada kasih Tuhan. Ajarlah kami bersyukur di dalam segala keadaan. Rengkuhlah kami dengan keyakinan Engkau senantiasa berada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Umat Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Begitu pula Pekan Doa Pentakosta 2020. Tetaplah bersekutu di dalam doa bersama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama beribadah dalam ibadah Pentakosta, sekaligus juga ucapan syukur tahunan pada besok, hari Minggu 31 Mei 2020 pukul 9 pagi di kanal YouTube GKI Cipinang Indah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.